Shalom Bapak Ibu, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 11, 12 dan 13. Beginilah firman Tuhan. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau, Tuhan, yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Baik, saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan Matius 5 ayat 17 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?
Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikian bacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Sarma dan Bu Vivin. Sekarang untuk renungan khotbah pagi ini oleh pastor kita, Pastor Paul. Silakan, Pastor Paul. Iya, haleluya, shalom semuanya. Luar biasa pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ya, judulnya adalah benarkah Tuhan membelamu? Ya, saya hari-hari ini banyak ketemu dengan orang-orang yang berkata, oh Tuhan pasti akan membela saya. Lalu dia cari pertolongan dari orang Islam. saya sampai ketawa, terbahak-bahak. Tuhan, terus kapan hari Tuhan pasti akan membela saya. Lalu dia minta tolong sama preman gitu kan. Dalam arti katanya Tuhan membelamu. Tapi kamu minta tolong sama preman, minta tolong sama orang Islam. Kamu minta cari tolong sama ini sama itu. Iya kan? Nah, langsung to the point ya, langsung strike, ya kan? Langsung, nggak pakai retorika saya kalau ngomong, ya. Banyak orang yang Tuhan membela saya. Ini nyatanya saya diketemukan sama preman ini, ya buat belain saya kan? Loh, kok belain preman, belain kamu, katanya Tuhan. Kamu yang preman itu yang datang belain kamu atau kamu yang datang sama preman itu? Jujur, ayo. Iya, tapi kan saya kan nggak mungkin kenal sama dia kalau bukan karena Tuhan. Aduh, lah itu kamu bohong kok. Kamu saja membohongi dirimu sendiri kok. Ya kan, katanya Tuhan akan membela saya terhadap musuh-musuh saya. Tapi kamu cari orang Muslim, cari orang Islam, ya cari YouTube-nya orang Islam buat nyerang musuhnya kamu. Nah, itu sama saja Tuhan tidak membela. Tapi kamu mencari pembelaan. Dan Tuhan berkata, mengapa kamu mencari pembelaan dari orang yang tidak beriman? Ya kan? Dan Tuhan berkata begitu ya. Dan ada banyak sekali retorika Tuhan akan membela saya. Dan yang dimaksud dalam Tuhan akan membela saya, imanmu kan, oh saya percaya Tuhan akan membela saya. Yang Anda maksud adalah, Anda mau mendikte Tuhan, Tuhan kamu harus bela saya. Ya caranya harus cara saya. Nah itu yang Anda maksud tuh. Dan saya bilang Tuhan nggak akan bela kamu. Kamu nggak bisa begitu menghakimi saya. Tuhan pasti akan membela saya. Ya pokoknya tak kasih tahu kamu, itu namanya bukan Tuhan membela kamu. Kamu cari pertolongan sama orang buat belain kamu. Terus kamu bilang Tuhan Yesus membela kamu. Itu apa bedanya sama orang Islam? Jihad demi Allah, bela agama Allah. Wah Tuhan, Allah pasti akan membela kita. Nyatanya Allahnya kamu tak caci maki, nyatanya Ustadz kamu tak caci maki. Kalau kamu nggak ngubur-ngubur saya juga nggak, kamu sudah ngubur-ngubur saya saja kamu nggak dapat. Itu kan sebenarnya saya sedang memberi contoh suatu tamparan keras bahwa ternyata Allahmu itu tidak membela kamu. Allahmu tak caci maki, Tuhanmu tak hajar begitu rupa, ustadmu garap, nggak ada yang bisa ngapa-ngapain saya. Itu menunjukkan bahwa Allah kamu, kalau saya di Indonesia, burang, itu Allah yang membela harga dirimu atau kamu membela harga dirimu, ya kan? Karena keroyokan. Sekarang saya ada di sini, jelas kan? Nggak bisa ngapa-ngapain saya kan? Berarti Allahnya bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Tapi Anda sendiri orang Kristen juga begitu. Tuhan Yesus akan membela saya. Imanmu Tuhan Yesus akan membela saya. Tapi imanmu benar nggak Tuhan akan bela kamu? Enggak. Saya tidak melarang Anda lapor polisi. Saya tidak melarang Anda menuntut balas. Saya tidak melarang Anda untuk meminta hakmu.
yang benar. Beda ya, saya nggak ngomong begitu. Saya sedang berkata kepada Anda, ketika kamu mengharapkan pembelaan Tuhan Yesus, benarkah Tuhan membela kamu? Atau kamu sedang mencari bantuan orang-orang, lalu kamu klaim bahwa itu adalah pembelaan Tuhan. Lalu ketika orang-orang ini gagal, kamu akan tanya, Tuhan, di manakah engkau, mengapa tidak bela aku? Ya kan? No comment, susah. Karena hidup Anda imannya muter-muter retorika. Ya kan? Jujur, ayo. Harus jujur. Kalau saya mah jujur ya, saya sering bentrok sama orang soalnya. Saya jujur, Anda mungkin jarang bentrok sama orang. Hidup saya itu bentrok dengan orang dari kecil. Ya kan? Jadi ketika saya minta pertolongan Tuhan, saya tahu mana Tuhan bela saya, mana saya bela diri sendiri, mana yang bapak saya bela saya, mana yang abang saya bela saya, abang preman maksudnya, abang tentara, abang preman, abang polisi itu loh. Harus jujur. Bahkan pendeta saja banyak yang udah jujur, saudara. Saya itu banyak ketemu yang begini-begini ini ya, tak marahi sama saya mah enggak urusan. Kamu kok enggak bela saya, pastor? Loh, saya bukan enggak usah bela kamu. Kamu lagi ngawur, kamu itu mencari pembenaran. Kamu konseling sama saya mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Dan saya kasih tahu kamu sedang mencari kekuatan pertolongan dari Mesir, kamu sedang mencari kekuatan pertolongan dari Babel, kamu sedang mencari pertolongan dari Asyur. Kamu sedang mencari pertolongan manusia, lalu kamu ketika mereka bilang, oke, aku tolong kamu klaim bahwa itu Tuhan Yesus yang membela kamu. Kamu tidak jujur. Apakah Tuhan akan bela kamu? Tidak. Saya tahu persis. Kok kamu menghakimi saya? Wah. Maksudnya, saya bukan menghakimi kamu. Saya ngasih tahu kamu kalau kamu salah. Langsung nohok. Saya kalau ngomong gitu, Anda kalau konseling sama saya hati-hati. Jangan bohongin saya. Karena saya kalau ngomong tak kejar, saudara. Kenapa? Anda mau bohongin saya sudah bohongnya itu lebih jago dari Anda, tahu nggak? Lebih canggih dari Anda. Saya punya banyak masalah lebih dari Anda. Di sini ada berapa ratus orang? 200 lebih. Ya, yang nonton live ini kan 270. 230 ya. Anda yang lagi live ini 230 orang, nanti viewernya total semua ada 3.500. Ada 3.500 orang yang nonton video saya nih ya, tak kasih tahu. Masalah saya dari kecil sampai hari ini lebih banyak daripada 90% dari Anda. Mungkin ada beberapa yang lebih edan dari saya ya. Selalu ada. Di atas langit ada langit, di atas orang edan ada yang lebih edan lagi, saudara. Saya kasih tahu Anda mau gaya bohong kayak apa, saya sudah lewatin, saudara. Jadi kalau Anda mau konseling sama saya, terus Anda mau berkelit-kelit mencari pembenaran, tak tekuk, saudara. Serius tak tekuk. Saya nggak kasihan. Sebab lebih kasihan lagi kalau Anda menipu dirimu sendiri, lalu Anda nggak dapat apa-apa. Dan akhirnya Anda masuk di dalam ketidakpercayaan. Masuk surga enggak? Enggak, Anda masuk neraka. Dan itu gara-gara saya. Gara-gara saya sungkan sama saudara kan. Tapi Anda begitu ketemu saya, tak tekuk, kamu bohong. Kamu tuh cari pembenaran. Kamu tuh cari pembenaran dari saya. Tidak akan saya kasih. Minta pembenaran dari Tuhan Yesus, jangan dari saya. Kamu datang sama saya, tak kasih tahu ini firman Tuhan bilang begini. Kalau kamu ingin mengharapkan pembelaan Tuhan, lakukan dengan cara Tuhan. Iya dong, Anda yang fair dong. Anda meminta pembelaan dari Tuhan dengan caramu. Gundulmu peang, Tuhan mau bela, tidak akan bela. Malah terkutuk.
Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kuda dan kereta. Terkutuklah orang yang mengandalkan Mesir. Minta tolong orang lain, apalagi musuh, saudara. Anda demi menghancurkan musuhmu sesama orang Kristen, Anda minta bantuan orang Islam untuk meminta Tuhan tidak akan bela. Terkutuk. Ada ya. Dan saya langsung, ini sahabat saya. Langsung tak bilang, Tuhan akan bela kamu. Nyungsep ya kamu nanti. Tak jamin kamu nyungsep. Bukan musuhmu yang nyungsep, kamu yang nyungsep. Karena kamu mengandalkan kekuatan manusia. Dan kamu bilang itu Tuhan tolong kamu. Kamu udah jujur ya. Anda amatin, mengapa berapa kali Anda berdoa, bukannya tambah benar, tambah nyungsep. Karena ketika Anda berdoa, Anda minta pertolongan Tuhan, lalu Anda lakukan dengan kekuatanmu sendiri, minta, terus Anda sambil tolong cawe-cawe abang polisi, abang tentara, abang preman, abang jago, buat menghancurkan musuhmu. Ya, ingat-ingat, hati-hati. Bertindaknya itu hati-hati. Itulah sebabnya Damaris waktu kemarin di Vita itu, saya bilang mau cari apa nih? Jangan. Oh, saya kalau mau minta tolong orang gampang ya, tinggal telepon. Banyak orang utang budi sama saya zaman dulu itu. Tetapi terus buat apa? Berarti Tuhan tidak bela saya dong. Kalau saya bilang, kalau memang Tuhan bela saya, bikin mereka nyungsep dong. Jangan saya minta tolong orang. Saya kan melakukan pekerjaan Tuhan. Saya ini melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau memang Tuhan nggak bela saya, memang saya, ya sudah mau habis. Dan saya ngomong juga sama orang ini, sahabat saya ini ya. Kalau kamu memang Tuhan bela kamu, kenapa kamu mesti cari pertolongan orang-orang? Kenapa kamu takut difitnah? Kenapa kamu takut dibusuk-busukan? Kamu belajar sama saya. Dibusuk-busukan, difitnah, di apa? Saya nggak cari backingan, nggak urusan. Kalau memang Tuhan bela saya, belalah. Kalau nggak, matilah saya. Dan gitu saja kan. Lu kok pasar gitu? Oh, saya bukan orang pasar, saya pejuang, saudara. Tapi saya tahu hukum Allah bekerja. Nah, Anda mau ikutin hukumnya kamu atau mau hukumnya Tuhan? Kemarin kita sudah belajar tentang hukum-hukum kan? Berapa hari tak geber terus ya, saya geber Anda terus dengan hukum. Tentang masalah pengertian hukum, apa hukum yang bekerja, aturan mainnya apa. Nah, sekarang saya kasih tahu Anda bagaimana mempraktikannya ketika dalam masalah. Kalau kamu mau minta pembelaan Tuhan, jangan pernah andalkan manusia. Jangan pernah andalkan apalagi musuhmu. Mazmur tadi lagi cerita bagaimana Daud berteriak sama Tuhan, minta pembelaan Tuhan. Matius lagi cerita, ini aturan mainnya. mampus. Emang enak. Ya kan? Mazmur lagi teriak, Tuhan bela aku dari musuh-musuhku Tuhan. Ya kan? Lalu Matius bilang, ini aturan mainnya. Kasihilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu, berdamailah dengan orang musuh kamu. Bla bla bla, mata ganti mata, udah nggak ada lagi. Apa lagi? Intinya apa? Hatimu kudu bersih dulu. Kalau kamu musuhan sama orang pengen pembelaan Tuhan, hatimu kudu bersih dulu. Kalau Anda sedang punya musuh, dimusuhi orang, dan kamu ingin pembelaan Tuhan, hatimu kudu bersih dulu. Ya, kalau hatimu bersih, diam, murni, tenang. Makanya kamu diamlah, tenanglah supaya kamu bisa berdoa. Kamu ruwet, pengen dendam, aku hancurkan kamu. Sibuk ya. Jangan diam, tenanglah. Meditasi, higayon. Iya kan? Mati dulu penderitaan itu. Tuhan, aku sakit hati Tuhan.
Tuh, sampai Tuhan aku sakit hati. Tuhan, nggak apa-apa, biar ngomong. Sampai tiba-tiba kamu tenang. Dari sakit hati tiba-tiba kamu tenang, Tuhan bela saya. Tuhan tahu saya marah kan? Tuhan tahu saya terluka. Tuhan Engkau tahu saya disakiti, saya difitnah, saya dipermalukan, saya benar-benar dihina-dina, saya dihancurkan oleh orang ini. Tuhan bela saya, Tuhan. Diam. Kalau mau cara Tuhan, kalau nggak mau pakai cara kamu ya laporin polisi. Ya gampang. Boleh nggak? Ya boleh. Masa lapor polisi salah? Ya nggak salah. Cuman Tuhan nggak bela kamu membela dirimu sendiri. Paling gampang caranya gimana? Lapor abang, ya kan, abang jago. Mau yang hijau-hijau, yang mau coklat-coklat, mau yang, ya kan, kirim orang, ya kan, buki masukin karung. Itu mau gampang. Tapi Anda tidak akan bertumbuh imanmu. Besok kamu akan mengalami lagi yang lebih besar, yang lebih menyakitkan. Kalau mau gampang gimana? Ikuti cara Tuhan dulu. Saya nggak suruh Anda. Ya, kalau keluargamu disakiti, kamu diam aja. Ada orang sakiti keluarga saya nggak pakai doa, tak sampai tak hajar dulu, saudara. Serius. Kalau ada orang sakit di keluarga saya nggak pakai doa, tak hajar dulu. Lu kok nggak pakai doa? Nah, iya, saya realistis saja. Tetapi begitu di tengah jalan, tiba-tiba Roh Kudus bilang pulang, saya pulang, saudara. Orang Kudus bisa bilang pulang, saya pulang nurut. Kenapa? Berarti dia mau berperkara. Tak, saya pulang. Dan Roh Kudus berperkara. Sehingga saya tidak perlu menghancurkan orang-orang musuh-musuh saya ini. Saya sudah pernah kejadiannya. Pernah, bukannya nggak pernah kejadian. Itu pengalaman pribadi. Saya nggak pakai lama. Kalau udah buat anak istri saya, apapun saya hantam, saudara. Tetapi di tengah jalan, kalau saya sampai berhenti karena Roh Kudus berkata, pulang. Biar aku yang bereskan. Saya pulang. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus membereskan. Dan ia melakukannya dengan rapi. Bukan dengan kekerasan. Dengan banyak hal yang ajaib. Ya. Ya kan? Sehingga sekarang ketika ada terjadi sama keluarga saya nggak pakai berdoa juga, nggak pakai, ya sudah biarin. Kalau Tuhan akan bela keluarga saya, bela. Tuhan kan tahu saya marah, Tuhan. Saya kan nggak suka digituin. Biar Tuhan yang bela. Sehingga hati kami sekeluarga selalu penuh damai sejahtera, dijagai. Perlu lapor polisi nggak? Kalau perlu kita lapor polisi, bila mana itu hal-hal akan ada buntutnya lagi. Ada buntutnya, misalnya sebuah fitnahan tentang keuangan. Itu kadang-kadang Anda perlu lapor polisi. Anda kecolongan, ya misalnya nih kemarin Sanggam itu mobilnya hilang. Kenapa kita lapor polisi? Karena itu adalah laporan pertanggungjawaban. Kalau nggak lapor polisi kan dikira sekongkol. Nangkep ya? Kenapa saya kemarin izinkan penatua ya mau lapor polisi untuk orang-orang Islam? Karena itu masalah keuangan difitnah bahwa penatua ini pakai uang. Tapi setelah dipikir ada nggak kita duduk bersama, ada nggak kalian dirugikan, ada nggak orang yang tidak percaya? Donatur besar semua bilang, percaya kok, kita tenang saja. Saya telepon beberapa orang, ini orang percaya kok. Itulah nggak usah terusin, uangnya sayang. Nangkep ya? Tapi apabila itu sampai terjadi korupsi, kasus, Anda kudu lapor polisi. Misalnya Anda dagang sama orang, Anda dagang, uangmu ketipu, ya kan? Anda kudu lapor polisi. Sebab kalau enggak, yang ngutangi kamu gara-gara uangnya ketipu, akan kejar kamu. Kok kamu ketipu dan lapor polisi ya? Kan karena kasih, nggak masuk akal buat dia. Kalau karena kasih,
Nggak masuk akal buat dia. Ya, kamu ketipu, kamu kudu lapor. Sebab kecuali kamu mau nanggung semuanya. Langsung dibayar. Ya kamu nggak usah lapor polisi. Tapi kamu kudu bayar langsung. Jangan pakai apa namanya, jangan pakai nersulo, jangan pakai ngomel. Pokoknya langsung bayar. Kamu tanggung sendiri. Tapi kalau kamu minta keringanan dari bosmu, ketika kamu ketipu, kamu kudu laporkan ke polisi. Ya kan? Sehingga ini loh, kita lagi laporkan kerugiannya sekian. Yang ini aku cicil ya. Aku tetap nanggung jawab tapi tak cicil. Aku sendiri lagi kehilangan. Nah itu masalah lain. Ya, karena ada efek. Makanya kalau udah cerita uang, ya itu Anda kudu ngomong. Mobil hilang. Ya walaupun rela hilang enggak apa-apa. Oh, kalau hilangnya buat kriminal gimana? Buat ngerampok. Anda nggak lapor polisi, Anda juga kena loh. Kalau mobil hilang enggak lapor. Ternyata mobilnya buat ngerampok gitu kan, misalnya, atau buat isinya mayatnya orang, apa buat pelacur itu kumpulin ya, apa human trafficking. Oh Anda kena loh, Anda harus lapor kalau itu. Bukan karena kemarahan, karena kebencian, karena ada kewajiban administrasi yang harus Anda lakukan, pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Beda kan? Beda, tapi bukan karena kemarahan, kebencian. Jadi intinya apa? Tuhan ajarkan kita, hatimu bersih dulu. Kamu lapor polisi, lapor polisi. Kamu mau urus administrasi, urus. Kamu kejar-kejar. Tapi hatimu bersih. Bukan karena kebencian, bukan karena kemarahan. Bukan karena kamu penuh dengan dendam. Ya, lalu kamu akan halalkan segala macam cara yang penting orang ini hancur. Akhirnya pikiranmu bukan bagaimana mencintai Tuhan dan sesama dengan menunjukkan aku mengasihi musuh-musuhku, tetapi kamu ingin orang-orang ini hancur. Apakah Tuhan ada di sana? Enggak. Tetapi saya dirugikan loh Pak. Ya, mau perkara apapun, saudara. Mau perkara apapun. Tapi saya dirugikan loh Pak. Oh iya, tapi dengan kamu mengingini kehancuran, kamu tidak mendapat perkenanan Tuhan. Karena iblislah yang ingin menghancurkan orang lain. Hanya iblis yang ingin menghancurkan orang lain. Tuhan ingin orang itu dikasihi. Tuhan ingin kamu mengampuni musuh-musuhmu. Tuhan ingin kamu berkati musuh-musuhmu. Saya tidak suruh Anda mengasihi. Bukan saya yang suruh. Saya tidak suruh. Misalnya kamu mau diperkosa atau kamu mau istrimu dionyok-onyok sama orang lain. Ampunilah dia. Gundulmu payang ya jangan. Saya nggak akan ngomong ampunilah dia. Ya, jangan begitu, nggak bijaksana. Kalau sampai ada apa-apa terjadi sama isi anak saya pun saya nggak akan diem, saudara. Lalu saya suruh Anda ngampuni orang yang ngonyok-onyok Anda, ya nggak bisa. Saya namanya retorika juga, edan juga. Saya kan bilang apa, kamu maunya apa? Tuntut, tapi yang benar. Jangan karena kebencian dengan kemarahan. Beningkan pikiranmu, itu tadi, hikayat tenang semua, biar bersih dulu. Kamu lalu jalan, kerjakan. Lapor polisi. Anda mau apa? Tapi jangan kalap tabrak sana, tabrak sini. Kalau perlu Anda kan, kalau perlu saya jadi mualaf buat demi menghancurkan dia. Kan bodoh. Loh saya ngalami ya. Pemikiran itu saya udah ngalamin, pemikiran itu. Suatu kali saya ditipu habis-habisan sama banyak, ya dikerjain sama pendeta-pendeta. Dari pendeta satu ke pendeta yang lain, saya bonyok pokoknya 2010. Ya, 2013 saya nggak tahan, saya bilang saya mau jadi Islam, buat apa? Buat bales. Wah ini saya pendeta jadi Islam, pendeta Paulusan, jadi Ustadz Paulusan. Enak kan, marem kan? Oh saya tahu Alkitab kan, saya ikut macam-macam kan. Saya akan bongkar orang-orang Islam ini, orang-orang Kristen ini. Loh, pikiran itu sudah terlintas dalam pikiran saya, sama seperti ada di pikirannya Hani Kristian itu yang ketipu sama pendetanya di Mojokerto, apa di mana ketipu sama pendetanya, dia sudah kasih macam-macam, katanya nggak baik, ya kan? Dia balas dendam dengan cara pindah jadi Islam. Banyak blunder.
Saya sudah melewati fase itu juga. Tapi bedanya kemudian saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan hindarkan saya dari kejahatan itu. Nah, apa yang mau kita sampaikan ya darasnya, ya daras dari pagi ini. Daras ya pemaknaannya, pemahaman yang harus Anda pahami. Satu, bersihkan pikiranmu. Ya, ketika Anda bersengketa dengan orang, kamu harus bersih dulu pikirannya. Tenang. Saya selalu berkata ya, jangan bertindak ketika lagi emosi. Ya, orang itu kalap ya tak diemin. Berapa hari tak diemin, nggak tambah bener malah tambah nyerang ke sana kesini. Langsung tak telepon. Saya ngomong ini karena kamu sahabat saya. Kalau enggak kamu nggak tak omongin, langsung tak putus. Nggak tak urus kamu. Musuh kamu. Siapapun yang nyebrang ke lawan itu, terus jelek-jelekan sama orang Kristen, kamu tuh musuh saya. Ya, kasih ayatnya itu ya, 2 Yohanes 1 ayat 9, 10, 11 itu. Jangan nabrak sana, nabrak sini kalau punya masalah. Tenang dulu. Diam. Tenang, diam. Ya, meditasi higayon. Ya, higayon dulu. Sela, pause, hop, stop, pause. Stop. Tuhan, nggak tahan Tuhan. Ya sudah, pause dulu, diem. Beberapa hari. Ya, tenang. Kayak menatunya Damaris itu pinter ya. Ya maklum ya, mereka orang berkualitas ya. Udah berapa hari mereka tenang, ya judar udah tenang, ya sudah. Ya, Anda bisa nggak seperti itu tenang, kalem, higayon. Lalu setelah tenang, masih marah nggak ya? Masih, marah kok, orang disakiti kok, nggak marah gimana? Dirugikan kok, apalagi kalau Anda dirampok, dirugikan. Ya, bukannya malah nembak sana sini. Itu menunjukkan Anda belum lahir baru, tahu nggak? Saya langsung tahu ini orang belum lahir baru. Dari mana? Dari caranya dia mereaksinya ya. Ada orang berlebihan, tapi berlebihannya cuman temperamen, saudara. Tapi ada yang berlebihan sampai menghalalkan segala macam cara. Oh, ini belum lahir baru ini. Ini orang tidak dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak bicara apa-apa sama dia berarti kan. Berarti kan Roh Kudus nggak bicara apa-apa sama dia kan. Nah, berarti kan belum lahir baru dia. Lalu dia ngomongnya rohani, Tuhan akan bela perkara saya begini. Enggak, kamu sudah membela perkaramu sendiri. Apakah Tuhan akan bela? Enggak. Makanya saya juga secukupnya. Kan saya contohin, tak tunjukkan namanya, orangnya, kejadiannya, hasilnya. Di depan mata Anda semua itu loh. Bagaimana Tuhan membela saya, akhirnya orang ini cokot-cokotan sendiri. Ya kan? Akhirnya kan gigit-gigitan sendiri. Ya, kan sudah tak tunjukkan ke Anda semua. Pembelaan Tuhan, itu pembelaan Tuhan. Ya kan? Setelah itu saya cuma tinggal ngegong. Bertobat, ayo kamu berdua, bertobat kamu. Ya kan? Masalahnya kan Anda nggak mau pembelaan Tuhan kan? Nggak puas kan? Anda maunya Anda yang kalau bisa gorok-gorok aja, bisa sembelih-sembelih dah. Kalau bisa gebuk-gebuk lah. Iya kan? Saya jujur Anda nggak mau jujur kok. Tetapi saya kasih tahu Anda ya, pembalasan yang dari Tuhan itu lebih keras ya. Pembalasan itu jangan Anda berpikir bahwa harus selalu kecelakaan. Enggak. Anda tahu nggak pembalasan yang paling mengerikan itu kepada musuhmu? Anda tahu pembalasan kepada musuhmu yang paling mengerikan? Kamu sudah dihancurkan oleh musuhmu, kamu dihina, kamu diremukkan oleh musuhmu. Tetapi kemudian musuhmu datang kepadamu, minta makan. Terus Anda kasih makan dia. Ya, itu rasanya enak.
rasanya nikmat sekali. Ngalamin. Nah, makanya saya bilang Anda baru segitu, Anda tahu pembalasan yang paling nikmat itu, saudara. Musuhmu itu datang padamu minta makan dan Anda kasih makan. Ya, ada amin. Wah, susah Pak. Bagaimana susah? Kamu pun harus penuh dengan rema tiap hari. Nanti tidak susah. Kasih tahu itu rahasianya. Ya, apakah Tuhan akan bela? Bela. Nanti semua sakit hatimu itu lenyap ketika kamu lagi kasih makan musuhmu itu. Kasihan ya. Ketika kamu lagi baik sama dia. Saya nggak alami, saya difitnah. Terakhir saya kasih uang ini orang. Orang lagi susah sekali, baru keluar dari operasi. Kacau balau jemaatnya, saya kasih uang, saudara. Nikmat gak? Nikmat sekali rasanya. Terus orang ini datang sama, nah, saya lagi pelayanan segala macam, dia datang saya pelayanan ya kan, dia support saya, dia segala macam. Wah, dia baik sekali. Pastor Paul, waduh, Pastor Paul. Ya, dia udah fitnah saya kemana-mana, saudara. Yang paling nikmat apa? Saya memberkati dia. Dia lagi korat-karit. Ya kan? Saya berkati dia. Itu nikmat sekali. Nah, Anda levelnya sudah di sana belum? Bertumbuh dong. Anda harus bertumbuh. Ya, kasih tahu yang nikmat ya. Kalau Anda pembalasannya maunya gepuk ya kurang. Belum sana. Itulah pembalasan. Berilah seterumu lapar, berilah seterumu makan bila ia lapar. Itu adalah pembalasan yang paling nikmat, saudara. Dan di saat itu Tuhan akan bela. Kalau orientasimu ke sana, Tuhan akan buat itu terwujud, saudara. Kalau orientasimu ke sana, Tuhan akan bela dan kasih. Ya, kamu harus punya hati seluas samudra sedalam palungan. Semua kotoran masuk ke dalam samudra bersih. Iya kan? Hati yang seluas samudra dan sedalam palungan. Masuk apa aja bersih. Tuhan Yesus memberkati.